Astaghfirullah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini harusnya yang mengisi Ustadz Fikri, karena beliau ada halangan, jadi malam ini digantikan oleh Abu Humairah. Mungkin kitab yang biasa dibaca Ustadz Fikri mungkin berbeda, karena saya hanya badil saja pengganti, sehingga mengambil tematik saja. Di mana pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang kejayaan Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, lan yasluh akhiru hadihil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak mungkin jaya umat yang terakhir ini kecuali mereka kembali meraih kejayaan seperti pada awal masanya, maksudnya di zaman Rasul dan para sahabat. Di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkan di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwahnya tidak banyak orang yang mengikutinya. Bahkan pada periode Mekah sekalipun 13 tahun berdakwah, bisa dihitung dengan jari sahabat-sahabat yang mengikutinya. Tetapi Nabi SAW membawa sebuah keyakinan bahwa dari yang sedikit ini akan menjadi berkembang dan akan meluas, bahkan tidak ada satu rumah di dunia kecuali akan dimasukinya oleh dakwah yang mulia ini. Dari sini Nabi SAW bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadad din bi'izzi azizin aw bidhilli dalilin. Izzan yu'izzu Allahu bihil Islam wa dhullan yudhillu Allahu bihil kufra. Kata Nabi SAW, perkara Islam ini akan merebak ke segenap penjuru yang ditembus oleh siang dan malam. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun, baik di kota maupun di pelosok desa, melainkan akan dimasuki oleh Islam, sehingga yang mulia
jadi mulia dan yang hina akan terhina, di mana Allah akan memuliakan dengan Islam dan akan menghinakan kekufuran. Tentu Rasul ketika bicara seperti ini bukan dari hawa nafsunya. Ini wahyu yang diwahyukan kepadanya, bahwa nanti Islam ini akan menyebar ke seluruh pelosok-pelosok negara, kotanya dan desanya. Shadaqa Rasulullah. Hari ini kita lihat Islam tersebar di seantero dunia, di timurnya, di baratnya, di utaranya, di selatannya. Ya, karena yang dibawa Rasul bukan agama yang ia ciptakan, tidak, tapi yang dibawa Rasul adalah agama Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini senada dengan sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha wa utiyat al-kanzainil ahmar wal abyad." Sungguh Allah telah menghimpun bumi untukku, lalu aku melihat ke timur dan aku melihat ke baratnya, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai yang dihimpunkan kepadaku. Aku diberi dua harta simpanan, merah dan putih, dan sesungguhnya aku meminta Rabbku untuk umatku agar tidak dibinasakan dengan kekeringan yang menyeluruh, dan begitu seterusnya. Memang Nabi SAW tidak pernah berdakwah sampai ke ujung timur, barat, selatan atau utara, tapi dengan keyakinannya ajarannya akan sampai di ujung-ujung itu. Saya akan berkisah beberapa kisah bagaimana kemuliaan ketinggian Islam ini disampaikan langsung oleh Nabi SAW ke para sahabatnya ketika disenjang-senjang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu ditulis oleh Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy, dan itu jaraknya 10 tahun. Artinya tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling berperang. Walaupun secara zahir perjanjian itu merugikan kaum muslimin, tetapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang kita anggap benci rupanya itu kebaikan pula bagi kita. Jadi Nabi SAW memanfaatkan dengan cara mengirim rasail, surat-surat kepada para raja. Yang menarik adalah ketika Nabi SAW mengirim kepada Raja Kisra. Raja Kisra itu maksudnya kerajaan Persia. Ingat, di zaman Rasul negara yang paling besar di dunia cuma dua, kalau tidak Persia, Romawi. Tetapi secara keluasan maka Persia jauh lebih luas negaranya dibandingkan Romawi. Lah Nabi SAW ketika itu mengirim surat kepada Kisra. Ingat, Nabi SAW berada di kota Madinah, daerah yang sangat kecil dibandingkan dengan Kisra itu. Nggak ada apa-apanya. Kalau sekarang tengok di peta mungkin titik saja begitu, dibandingkan dengan Kisra gitu ya. Jadi Nabi SAW mengirim surat kepada kerajaan Kisra ini lewat seorang sahabat namanya Abdullah ibn Khudzafah as-Sahmi. Abdullah ibn Khudzafah as-Sahmi. Jadi Abdullah ibn Khudzafah ini disuruh oleh Rasul untuk memberikan surat, tapi tidak langsung ke kerajaan Kisra. Kenapa? Kisra ini kerajaan besar, tidak sembarang orang bisa masuk istana. Orang yang masuk istana saja tidak sembarang bisa menghadap raja. Bahkan sekian puluh meter itu
harus sujud karena kerajaan Persia ini, Raja Kisra ini menganggap dirinya Tuhan. Enggak sembarang orang mendekati. Makanya kemudian Abdullah ibn Khudafa ini dia disuruh oleh Rasul untuk dititipkan surat itu ke daerah yang bawahannya Persia, Malik Bahrain namanya. Jadi dikasihkan surat itu, maksudnya supaya kerajaan yang menguasai Bahrain ini mengirimkan surat ke Raja Kisra, karena tidak mungkin mengantarkan secara langsung. Raja besar Kisra ini di zaman itu. Ketika kemudian surat itu sampai di tangan Kisra, Kisra marah, ikhwan. Gimana tidak marah? Siapa Muhammad ini? Berani-beraninya kirim surat. Bahkan dia mengatakan, abdun min abidi yursiru risalah. Hamba dari hamba-hambaku berani mengirim surat, katanya. Karena dirinya merasa Tuhan. Jadi orang-orang di bawahnya itu adalah hamba-hambanya. Jadi Kisra mengatakan, berani-beraninya hamba dari hamba-hambaku mengirim surat kepadaku, katanya. Akhirnya dirobek surat itu, betul-betul dirobek. Maka Nabi SAW ketika mendengar kabar bahwa suratnya dirobek oleh Kisra, maka Nabi SAW mendoakan doa buruk kepada Kisra, mazzakallahu mulka, semoga Allah robek kekuasaannya. Sebagaimana dia telah merobek suratku, maka semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Akhirnya kemudian tersulut emosi nih Raja Kisra ini. Kemudian dia mengirim surat kepada perwakilan yang ada di Yaman, karena kala itu Yaman dikuasai Persia. Ingat kisah tentang seorang raja namanya Saif ibn Diyazan. Ketika Yaman dikuasai orang-orang Akhbas, orang-orang Akhbas itu orang-orang Ethiopia yang dikuasai oleh Abrahah ibn Asram yang menyerang Ka'bah itu. Saat Abrahah meninggal, maka digantikan oleh anaknya Masruq ibn Abrahah. Kemudian direbut oleh Saif ibn Diyazan kekuasaan Masruq atas bantuan Persia. Makanya kemudian orang-orang Akhbas Ethiopia hengkang balik ke negaranya sana. Maka ketika itu Arab dicengkram oleh Persia, khususnya Yaman. Makanya Yaman menjadi bawahan Persia kali itu. Akhirnya kemudian Raja Kisra ini mengirim surat kepada Badan. Badan ini perwakilan dia yang ada di Yaman, untuk menyerahkan Muhammad kepadanya. Isi suratnya, tangkap si Muhammad itu, berani-beraninya dia mengirim surat mengancam diriku, tangkap, hadapkan dia kepadaku. Akhirnya kemudian Badan mengirim 2 orang yang sangat kekar, besar gitu ya, untuk mengirim surat kepada Nabi SAW bahwa dia disuruh oleh Raja Kisra membawa ke Persia, hidup ataupun mati. Maka 2 orang ini yang diutus oleh Badan, penguasa Yaman bawahan Persia ini, langsung menuju kota Madinah. Langsung kemudian berjumpa dengan Nabi SAW dan menyerahkan surat Badan kepada Rasul. Ketika Rasul membaca surat itu, melihat ancaman bahwa dia harus dihadapkan kepada Kisra hidup ataupun mati, Rasulnya tersenyum. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada 2 orang ini, besok saya akan tulis surat jawaban. Kamu menginap 1 malam di sini, kami akan berikan jamuan yang mewah. Akhirnya 2 utusan itu 1 malam menginap. Kemudian Nabi SAW keesokan harinya memanggil 2 orang ini. Lah ketika itu ikhwatu fiddin, di Kisra itu terjadi pemberontakan. Ya, di Persia itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, anaknya Raja Persia ini. Kemudian dibunuh bapaknya. Malam itu terjadi pemberontakan, jadi anaknya membunuh bapaknya.
yang disurati oleh Nabi itu. Akhirnya kemudian keesokan harinya Nabi SAW memanggil dua orang ini. Kemudian dia mengatakan, sampaikan kepada Badan bahwa Robnya, karena bagaimanapun saya ulangi, Kisra itu dianggap Tuhan. Makanya Rasul mengatakan, sampaikan kepada Badan, Rob dia sudah dibunuh oleh Robku, katanya. Kata Rasul, ya. Jadi Tuhan dia sudah dibunuh oleh Tuhanku, katanya. Sampaikan kepada dia, malam ini Tuhanku telah membunuh Tuhannya. Akhirnya kemudian kagetlah dua orang ini. Kemudian pulang ke Yaman, rupanya terdengar kabar pula betul bahwa Raja Kisra dibunuh oleh anaknya. Lihat bagaimana Nabi SAW dihabarkan oleh wahyu Allah bahwa Kisra sudah mati. Lah anaknya ini namanya Mishwar ini, dia tidak tahan kekuasaannya cuma 6 bulan saja. Akhirnya kemudian kerajaan Persia menjadi kerajaan yang terkotak-kotak. Setelah 4 tahun Nabi SAW kemudian bertanya soal negeri Persia, siapa yang menjadi raja ini? Rupanya yang menjadi raja adalah seorang wanita, anak daripada Mishwar, putra daripada Raja Kisra. Maka Rasul mengatakan, la yuflihul qaum walau amrahum imra'atan. Tidak akan selamat sebuah negara kalau dipimpin perempuan, katanya. Artinya ketika Nabi SAW mendengar surat itu dirobek, kemudian Rasul mengatakan, mazzakallahu mulka, semoga Allah robek kekuasaannya. Apa yang terjadi? Di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Persia tumbang, jatuh ke tangan kaum muslimin. Semua Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Bahkan bukan hanya Persia, Baitul Maqdis pun jatuh ke tangan kaum muslimin di masa Umar. Yang ingin saya ceritakan dari kisah ini, di antara sahabat yang ikut terlibat dalam pembebasan Persia itu dan penaklukan Baitul Maqdis, Palestina dan sekitarnya, ada seorang sahabat namanya Adi ibn Hatim At-Tai. Adi ibn Hatim At-Tai ini agamanya Nasrani dulunya. Dia seorang raja, anak daripada raja di kabilah At-Tai. Dan kabilah At-Tai di Yaman itu semua orang Nasrani, bukan para penyembah berhala. Ketika kemudian pada Amul Wufud, tahun di mana Nabi SAW mengirim pasukan ke kabilah-kabilah supaya masuk Islam. Nah, salah satunya juga Rasul mengirim pasukan yang dipimpin Ali untuk menyerbu kabilah Tai. Mau masuk Islam atau bayar jizyah? Bayar upeti. Nggak apa-apa kalian tidak masuk Islam, tapi bayar upeti. Akhirnya Adi ibn Hatim At-Tai ini, Adi ibn Hatim itu ma'ruf di Arab karena bapaknya Hatim At-Tai ini seorang dermawan. Orang kalau menyebut kedermawanan orang Arab pasti akan tertuju kepada bapaknya Adi, namanya Hatim At-Tai. Walaupun dia seorang Nasrani tapi terkenal kedermawanannya. Maka anaknya Adi juga terkenal karena bapaknya. Jadi ketika kemudian orang-orang Tai ini, kabilahnya Adi ini, sudah banyak yang masuk Islam. Salah satunya yang masuk Islam adalah pendekarnya Tai, namanya Zaid Al-Khail. Zaid Al-Khail ini penunggang kuda terhebat di Arab, masuk Islam. Sehingga kemudian dikatakan kepada Adi, ya Adi, lihat orang-orang Tai ini sudah banyak masuk Islam, kenapa kau tak masuk Islam? Katanya, kalau tidak kita akan diserbu. Kemudian kata Adi, tidak, saya tidak akan masuk Islam. Walaupun Zaid Al-Khail masuk, saya tidak akan masuk Islam. Katanya, saya akan pergi ke Syam. Kalaupun kabilah Tai kalah dan kemudian diduduki oleh kaum muslimin, saya akan berangkat ke Syam dan saya tinggal di Romawi karena sama-sama agamanya Nasrani, Romawi. Akhirnya kemudian dia pun berangkat dengan untanya, tetapi tidak langsung ke Syam, ke kabilah Ghassan, bawahannya Romawi itu. Ketika karena buru-buru dia mendengar ada tentara Rasul yang hendak menyerbu Tai,
Jadi ketinggalanlah saudarinya, tidak sempat dibawa. Sampai ketika dia sudah sampai di kabilah Ghassan, kemudian pasukan Ali sampai menyerbu Taif, semua ditawan, termasuk saudarinya. Mendengar kemudian saudaranya ditawan, dia bingung dia. Kabilahnya sudah habis, padahal sebenarnya kalau dia mau menyerah, asal bayar upeti kan tetap jadi raja. Kok dia malah kabur pula? Akhirnya kemudian dia ingin berpikir, sudahlah pura-pura masuk Islam sajalah. Nanti kalau dia mati aku yang jadi raja, katanya. Maksudnya kalau Muhammad mati aku yang jadi raja, karena cita-cita dia ingin menguasai Arab gitu kan. Datang dia kepada Nabi SAW, betul-betul datang dari Ghassan ke Madinah. Nabi SAW itu orang yang paling berakhlak, dia tahu cara bermuamalah, ikhwan. Ya, tidak semua muamalah disamakan sama dia kan gitu. Kalau dia orang mulia di zaman jahiliyah, maka dalam Islam akan lebih dimuliakan lagi. Begitulah Islam mengangkat orang mulia semakin mulia dan merendahkan orang hina semakin hina. Dulu Abu Bakar orang mulia, masuk Islam tambah mulia. Umar orang mulia, masuk Islam tambah mulia. Utsman orang mulia, masuk Islam tambah mulia, dan begitu seterusnya. Abu Jahal tidak masuk Islam, makin hina walaupun dulunya mulia. Jadi ketika Adi sampai di kota Madinah, semua orang kenal Adi. Bapaknya Hatim atau siapa Hatim, luar biasa orang yang terkenal kedermawanannya. Maka orang-orang Bani mengatakan Ja'a Adi, telah datang Adi, semua disebut namanya. Ketika sampai menghadap Rasul, tentu Rasul memuliakan. Tetapi Nabi SAW ingin menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama orang kaya. Islam itu agama semua orang. Jadi sambil dia melayani Adi ini, dia datang tamu, bahkan Rasul mengatakan, ya Adi, kenapa kau lari dari Islam? Kenapa kau tidak bersyahadat? Ya Adi, kenapa kau tidak masuk Islam? Tiba-tiba datanglah orang tua, nenek-nenek gitu, punya hajat kepada Rasulullah. Kemudian Nabi SAW minta izin kepada Adi untuk menemui nenek itu. Kemudian Rasul bincang beberapa kalimat dengan nenek itu yang punya hajat. Kemudian nenek ini pergi. Adi ini memperhatikan. Nabi ini seorang, karena dalam pikiran dia bukan nabi, dia seorang raja masalahnya. Dia seorang raja yang ingin menguasai kemudian jadi pemimpin gitu saja. Itu di pikirannya Adi, belum mengakui Rasul sebagai nabi. Tapi ketika dia melihat Nabi SAW berbicara dengan wanita tua di tengah terik matahari, entah ngomong apa gitu ya, dari situ dia berpikir, ini bukan akhlak raja. Karena aku sudah berjumpa dengan Kisra, aku sudah berjumpa dengan Kaisar, Raja Persia, Raja Romawi, Raja Habasyah. Tidak seperti akhlaknya. Wallahi, kata dia, demi Allah, ini bukan akhlak muluk, tapi ini akhlakul anbiya, katanya. Ini bukan akhlak raja, ini akhlak nabi ini, katanya. Baru masuk tuh hidayah, masuk tuh. Sebab kalau seorang pemimpin nemui orang susah itu tidak mungkin ditemui, ya suruh ajudannya lah. Ya. Antum baru jadi manajer saja mau ketemu lewat sekretaris 1, nanti sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3, keempat, susah mau ketemu kan gitu, apalagi raja kan gitu. Baru jadi direktur aja udah sombong. Ya. Jadi akhirnya kemudian datang lagi orang. Pokoknya setiap dia ngobrol terputus dengan ada orang yang datang punya kebutuhan-kebutuhan, dan Rasul melayaninya. Akhirnya mulailah Rasul berdialog dengan Adi, ya Adi, masuklah ke dalam Islam. Apa yang menghalangi kau masuk Islam? Kemudian Rasul mengatakan, ya Adi, kalau hidupmu panjang, kalau usiamu panjang, lau atala umruk, kalau Allah panjangkan umurmu. Kamu tahu Persia kerajaan besar dan itu. Nanti Persia akan jatuh ke tangan kaum muslimin dan harta rampasan perangnya akan digunakan fi sabilillah. Ya tentu ikhwan, Nabi SAW di negara kecil Madinah ngomong seperti itu kepada Adi. Masuk di akal enggak kan itu? Ini negara kecil, bukan negara lagi kota Madinah. Ngomong begitu kepada negara besar gitu. Ibaratnya Indonesia lah, nanti Amerika jatuh ke Indonesia. Kan orang berpikir kan gitu ya. Mana ada, ini Mekah aja belum ditaklukkan kok cerita Persia pula jatuh ke tangan kaum muslimin pula. Ya, tapi Nabi bicara dengan wahyu.
dia bukan karang-karang. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya Adi, kau kenal daerah Hiran? Maksudnya Hiran itu di Irak sana. Kata dia, aku tahu Hiran itu. Nanti Hiran itu, kau akan, kalau kau panjangkan, Allah panjangkan umurmu, ada wanita tua dari Hiran menunggang unta ke Madinah tidak takut kecuali kepada Allah. Kalau sekarang nggak ada. Maknanya Islam akan sampai di Irak sana. Itu maksudnya. Adi masih geleng-geleng kepala, kayak percaya nggak percaya ngomong gitu kan, gitu ya. Wajar lah kan. Ya, ini negara kecil kok berani-beraninya ke negara gajah, ini gimana ceritanya? Kemudian kata Rasul, masuklah kau Islam wahai Adi. Kata Adi, tidak bisa wahai Rasul. Inni ala dinin, aku di atas agama aku, katanya. Maksudnya aku ini beragama Nasrani, agama Isa bin Maryam. Lain dengan orang-orang musyrik Arab penyembah berhala. Aku tidak mau. Aku sudah punya agama tauhid sendiri, agama Isa. Kemudian Rasul mengatakan, aku tahu agamamu lebih tahu daripada engkau yang beragama, katanya. Kata Rasulullah, aku lebih tahu soal agamamu dari dirimu sendiri, katanya. Kemudian Nabi SAW, bukankah engkau adalah seorang apa gitu, disebutkan madhabnya dalam Nasrani. Rasul tidak mengatakan kau Nasrani, tidak. Tapi Rasul mengatakan, bukankah engkau ini adalah madhab anu di agama Nasrani. Kalau dalam Islam itu ada Syafi'i, Hambali, Maliki gitu. Rasul tidak mengatakan engkau seorang Muslim, engkau ini Syafi'i gitu maksudnya. Adi kaget, kok bisa dia Rasul menyebutkan madhab dia kan gitu ya. Kalau Nasrani kan umum ya. Berarti Nasrani ada madhab-madhab juga gitu. Kemudian kata Rasul, bukankah engkau ini dalam madhabmu itu, apabila menyerang sebuah kabilah, engkau mengambil seperempat ghanimahnya? Kata Adi, ya, dalam ajaran Nasrani haram, tidak boleh. Kok tahu Nabi? Ya tentu Rasul bicara wahyu. Ya. Akhirnya kemudian Adi pun dari situlah makin takjub kepada Nabi SAW. Dari mana dia tahu informasi itu? Maka terakhir Rasul mengatakan, masuklah kau Islam wahai Adi. Akhirnya Adi bin Hatim pun kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abdullahi wa rasuluh. Lah setelah kemudian bertahun-tahun lewat ikhwan, Nabi pun meninggal dunia. Lah salah satu yang ikut terlibat menyerang Persia bersama pasukan Umar ibn Khattab adalah Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini sudah tua, umurnya panjang ya, karena Rasul mendoakan umurnya panjang ya. Jadi dia ikut terlibat merobohkan Persia. Jadi teringat dia waktu masuk Islam awal-awal tuh, Rasul mengatakan apa? Ya Adi, kamu tahu Persia? Dan itu Rasul mengatakan kan, itu negara itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin dan ghanimahnya akan dibagi-bagi fi sabilillah, katanya. Sekarang Adi terlibat dalam meruntuhkan Persia, menjadi saksi mata langsung. Shadaqah Rasulullah. Akhirnya kemudian Adi menceritakan kisah Islamnya kepada para tabi'in. Kan Nabi SAW di antara ucapannya kepada Adi, ya Adi, kalau engkau panjang usiamu, nanti engkau akan lihat kaum muslimin membawa harta di tangannya dan tidak ada yang mau menerima zakatnya. Artinya akan makmur, banyak orang kaya, sedikit orang miskin. Jadi Adi menceritakan kepada para tabi'in cerita masuk Islamnya itu. Kemudian Adi mengatakan kepada para tabi'in, kalau Allah takdirkan usia kalian panjang, katanya, aku yakin dengan sabda Rasul, kalian akan menemukan sebuah kaum di tangannya emas dan perak untuk disedekahkan dan tidak ada orang yang mengambilnya. Apa yang dikatakan Adi dengan yakin persis seperti yang disampaikan Rasul terjadi di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. Semua kaya, tidak ada orang cari, orang miskin ngetuk-ngetuk berproposal itu tidak ada ya. Kalau sekarang terbalik ya, proposalnya banyak, orang kaya sedikit kan itu. Dari sini kita katakan bagaimana dengan keyakinan Nabi SAW bahwa Islam itu akan menyebar dan sudah menjadi sebuah kenyataan.
Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun Rasul yakin bahwa Islam akan menyebar. Ingat perang Khandaq, perang Ahzab. Yang dilawan oleh Rasul itu bukan 1.000, 2.000, 10.000 orang. Tentara Rasul kalau dikumpulkan itu tidak sampai 1.500 orang tuh. Waktu dikepung di Madinah itu. Anggaplah seluruh kaum muslimin terlibat dalam jihad, tidak sampai 1.500 orang, nggak sampai. Ini musuh jelas-jelas 10.000. Orang-orang kafir Quraisy itu dengan gotofannya, dengan kabilah-kabilah yang lain, belum lagi pengkhianatan orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, belum lagi pengkhianatan orang-orang munafik. Bayangkan Rasul dikepung, makanya perangnya disebut Ahzab. Ada surat dalam Quran namanya suratul Ahzab. Ahzab itu artinya kelompok-kelompok, karena ketika itu orang-orang musyrik bergabung dengan orang-orang Yahudi, bergabung dengan orang-orang munafik, makanya disebut kelompok-kelompok. Dikepung Rasul sampai kelaparan, bayangkan, tidak bisa mengakses makanan keluar. Karena terkadang orang tidak perlu perang, dikepung aja berapa hari sampai lapar mati sendiri kan itu. Ketika Nabi SAW dilaporkan bahwa musuhnya 10.000 lebih, akhirnya Rasul pun mengumpulkan para sahabat. Disitulah ada ide cemerlang dari siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan mengatakan, ya Rasul, kami di Persia apabila musuh banyak, biasa kami buat parit, buat Khandaq, buat parit untuk menghalangi. Karena Madinah ini posisinya pas kalau dibuat parit. Di sini gunung, di sana gunung, belakang hutan kurma, jalan satu-satunya dari depan. Jadi musuh hanya bisa dari depan saja. Jadi kalau dibuat parit kan mereka sekolah cari parit kan, karena sini gunung, belakang hutan, ya kan, kebun kurma. Akhirnya idenya Salman diterima Nabi, langsung dibuat parit. Ketika pembuatan parit itu ada batu besar, tidak bisa dicangkul, tidak bisa dihancurkan. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasul, maka Nabi SAW datang dengan pakaian ihram, tahu kan? Orang dulu tuh pakaiannya bukan kayak antum begini ya, kayak orang umroh tuh loh pakaiannya. Orang dulu kayak gitu pakaiannya. Dan dilihatnya Nabi SAW sedang kelaparan karena ada 2 batu yang diikat di perutnya. Begitulah orang dulu cara menahan lapar. Ambil batu, letakkan di perut, kemudian diikat. Nah, begitulah antum kalau lapar, coba aja. Ya, cari batu letak di sini. Ngapain juga Ustaz? Nggak ada kelaparan, yang ada kekenyangan kami. Kan gitu ya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW tiba-tiba dia cangkul tuh, keluar percikan, namanya besi kena batu, kan keluar percikan. Percikannya aneh karena melesat ke langit. Malam-malam lagi kan nampak gitu. Kalau siang kan nggak nampak percikan tuh. Malam-malam kan nampak percikannya. Melesat ke langit percikan api itu. Kata Nabi SAW, utitu mafatihal Kisra, katanya. Aku diperlihatkan bahwa kita akan merebut Kisra, katanya, Persia. Lagi-lagi Rasul menyebut Persia. Lagi sulit loh. Cemana cerita Persia? Dia hanya dikepung dengan 10.000 orang kok. Cerita Persia lagi coba. Akhirnya dicangkul lagi, keluar lagi percikan. Utitu mafatihal Rum, katanya. Yang ini saya diperlihatkan bahwa Romawi akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Lihat dengan penuh keyakinan Rasul. Padahal lagi sulit tuh. Dia sendiri kelaparan, dikepung oleh orang musyrik, orang Yahudi, kumpulan orang-orang Arab yang membenci Nabi. Masih Rasul dengan yakin bahwa Persia akan tumbang, Romawi akan tumbang, dan 2 negara akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Hebatnya keyakinan Nabi itu. Ya, karena Rasul bicara dengan wahyu, yakin. Ya, kalau kita kan tidak yakin. Dengan inna ma'al usri yusra saja nggak yakin bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kena sulit itu kok sulit aja, kapan lah mudahnya ini? Karena nggak yakin antum ini. Ya, akhirnya mengadu terus, ya, mengeluh terus. Ya Allah, kenapa aku terus yang miskin? Kenapa si anu kaya terus? Kenapa aku lu yang gulung tikar? Kenapa kok yang itu bentang-bentang tikar? Gitu. Ya. Jadi Rasul itu yakin betul. Nah, itulah yang diajarkan kepada para sahabat, bahwa Islam ini akan menyebar. Padahal dalam posisi sulit itu, sempat-sempatnya Rasul ngomong begitu. Dengan yakinnya Islam itu akan jaya dan tersebar. Bahkan ikhwan, ketika pengepungan Bani Hashim,
Orang-orang Quraisy ini tidak bisa menyentuh Nabi selama Abu Talib masih hidup. Tidak bisa disentuh, karena Abu Talib bagaimanapun dia seorang Malikul Arab, ya pembesar Arab lah. Karena kita tahu Quraisy itu diapit oleh dua kabilah besar. Yang pertama Bani Abdi Manaf, ya Abdul Muttalib, keluarga Nabi gitu ya. Yang kedua Bani Mahzum, Abu Jahal dan sekitarnya, ya. Itu Arab Quraisy itu biasanya kalau nggak dipimpin dari Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, nanti giliran. Seperti di zaman Abdul Muttalib, ya dari Bani Hashim yang jadi pemimpin. Ketika Abdul Muttalib meninggal, yang jadi pemimpin dari Bani Mahzum, Abu Jahal. Nah itu ya. Nah, tetapi kan karena Abu Talib adalah anaknya Abdul Muttalib, kan masih dianggap penguasa kan itu ya, dari Bani Hashim. Jadi takuti tidak bisa menyentuh Nabi kalau Abu Talib masih meninggal, masih hidup. Akhirnya mereka karena nggak bisa menyentuh Rasul, terpaksalah mereka memboikot Bani Hashim. Diboikot selama 3 tahun. Tidak boleh mendekat, tidak boleh mengirim pasokan makan, pokoknya tidak boleh. Diboikot betul. Sampai-sampai di sini habisnya harta Khadijah karena untuk memberi makan Bani Hashim, baik yang mukmin atau yang kafirnya. Karena kan di zaman dulu kan Qabili, fanatik kesukuan itu kuat gitu ya. Walaupun mereka musyrik pun kalau kabilahnya disakiti tetap bela juga kan gitu ya. Jadi diboikot selama 3 tahun. Sampai sebab itulah Abu Talib meninggal. Jadi saat-saat Abu Talib sakit, entah kenapa para pembesar Quraisy ini, ya, dia merasa bahwa Abu Talib akan meninggal. Makanya setelah kemudian pemboikotan dicabut, Abu Talib sakit-sakitan, mereka takut kalau seandainya mereka akan dibicarakan orang-orang Arab ketika menyakiti Rasul gara-gara Abu Talib. Kalau Abu Talib sudah meninggal, berani menyakiti Rasul gara-gara Abu Talib sudah meninggal. Mereka malu kalau dibicarakan seperti itu. Akhirnya sebelum Abu Talib meninggal, ini Abu Jahal bersiasat, ingin mendatangi Abu Talib. Dengan cara apa? Dengan cara tanazul. Sudahlah, nggak usah cerita masalah Muhammad lagi, terserahlah dia mau dakwah, terserah. Itu maksudnya ya. Seolah-olah memberikan peluang. Dia ngomong kepada Abu Talib, saya tidak akan menyakiti Muhammad dan agamanya, tapi dia juga jangan mendakwahkan dakwah kepada kami. Terserah, bebas, mau ibadah di mana saja terserah, gitu bahasanya. Jadi saat-saat sakaratul maut ini, Abu Jahal, Umayyah, para pembesar Quraisy datang kepada Abu Talib dan mengatakan, ya Abu Talib, ya, kami tidak akan memaksa keponakanmu itu, si Muhammad berdakwah terserah, tapi jangan sentuh kami, silahkan beribadah sesuka dia, tapi tolonglah damaikan kami dengan dia, berikan beberapa kalimat dari dia yang mendamaikan kami dengan dia, temukan kami dengan dia, gitu maksudnya. Maka Abu Talib senang bahwa mereka sudah tanazul, sudah memerendah gitu ya. Rasul ngomong Abu Talib sama Nabi, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ya, maksudnya Rasul SAW. Mereka sudah mau berdialog, ya, coba berikan kalimat kepada mereka yang engkau bisa berdamai dengan mereka. Kata Nabi SAW, baik, saya tidak perlu berkalimat-kalimat, cukup satu kalimat saja, katanya. Kalau mereka menerima kalimat ini, saya akan damai dengan mereka, katanya. Kemudian Abu Talib ngomong sama Abu Jahal, dia mau menyebutkan satu kalimat dan akan berdamai. Kata Abu Jahal, 10 kalimat pun kami siap dengar, katanya. Kata Abu Jahal gitu. Akhirnya betul-betul dipertemukan, dimediasi sama Abu Talib. Itu terakhir tuh, sebelum wafatnya Abu Talib. Akhirnya kemudian kata Abu Jahal, hat kalimat, sebutkan kalimat kamu yang bisa mendamaikan. Kata Nabi SAW, la ilaha illallah tamlikul arab wal a'jam, kata Rasul. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan menguasai bangsa Arab dan bangsa non Arab, katanya. Kata Abu Jahal seperti tertawa, la ilaha illallah gitu. Apa ini, katanya? Aja'alal alihata ilaha wahid, apakah engkau akan membuang Tuhan-Tuhan yang banyak kemudian mengambil Tuhanmu yang satu? Oh, tidak bisa, katanya. Tadi minta 10 kalimat kan, dikasih satu kalimat tidak mau. Ya. Apakah engkau akan menjadikan Tuhan yang banyak, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dibuang kemudian mengambil kalimat yang satu, maksudnya la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhanmu, katanya. Kami tidak bisa, katanya.
nggak jadi akhirnya perundingan nggak damai. Subhanallah. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW meyakinkan kepada Abu Jahal CS, kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita akan menguasai bangsa Arab dan non Arab kan itu. Inilah yang dia ditanamkan kepada Abu Jahal. Abu Jahal nggak yakin, ketawa malah dia. Apa cerita katanya mau menguasai dunia pula katanya kan? Dia sendiri lemah kayak gini kok. Dibuat bahan ejekan sama Abu Jahal. Makanya saat detik-detik wafatnya Abu Talib, Rasul mendekat ke telinganya Abu Talib. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, tolonglah ucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Talib tidak mau mengucapkannya. Dia memandang Abu Jahal, memandang Umayyah, kawan-kawan lamanya gitu kan. Kemudian Rasul mengucapkan la ilaha illallah, mereka pun mengucapkan yang sama dan mengatakan, ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, kau benci dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib. Dengan mengatakan kalimat itu, sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sepakat ahli sunnah Abu Talib mati kafir, kecuali orang Syiah. Sebenarnya Abu Talib itu mengucapkan la ilaha illallah, Rasul nggak dengar katanya. Kata orang Syiah. Ya tidak mungkin orang Syiah mengkafirkan Abu Talib, karena imam 12 semua turunan Abu Talib. Ali dan anak cucunya sampai kepada Muhammad Ashkari itu ya, Hasan al-Ashkari yang konon katanya sembunyi di Sirdab Irak, yang tiap hari digedor-gedor tuh pintu guanya, ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi, keluar ya Mahdi. Ya enggak keluar, enggak ada orangnya. Itu kan orang Syiah saja ya kan. Itu keturunan Abu Talib, tidak mungkin dikafirkan Abu Talib. Tapi ulama ahli sunnah sepakat Abu Talib mati kafir karena tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syahidnya di sini bagaimana Nabi meyakinkan Abu Jahal bahwa kalau dia mengucapkan kalimat itu maknanya dia masuk Islam, maka kita akan menguasai dunia, gitu maksudnya. Tapi ini gak yakin ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Abi Sufyan ini pernah safar ke Syam, berdagang maksudnya ya. Dan Syam itu kan kerajaan Romawi dipimpin oleh siapa? Herakli. Herakli ini bermimpi, ikhwan. Mimpinya bahwa raja Romawi ini, Herakli, ketika itu dipimpin Herakli, kaisar. Jadi dia bermimpi, dalam mimpinya bahwa kerajaannya akan tumbang oleh pasukan yang semua orang-orang yang dikhitan, disunat. Jadi datang pasukan yang semua orang-orang yang disunat akan menumbangkan Romawi. Akhirnya diceritakanlah mimpi-mimpinya ke penasihat spiritualnya tuh, dukun-dukunnya. Jadi kata menteri-menterinya ini, setahu kami yang disunat itu orang Yahudi ya kan? Orang-orang Yahudi yang disunat tuh katanya. Kalau engkau mau Herakli, kita bantai aja orang-orang Yahudi yang ada di Romawi ini. Kalau kau takut mereka akan menguasai kerajaanmu tuh katanya. Lah qadarullah pula Abi Sufyan ketika itu dengan rombongan dagangnya di Syam ya. Kemudian dihabarkan bahwa mereka disunat, karena ketika itu yang disunat cuma dua, kalau enggak Yahudi orang Arab. Jadi sunat itu sudah ada, itu budaya jahiliyah sudah disunat ya. Walaupun Islam kemudian dikokohkan sunat itu sebagai khamsun minal fitrah kan itu ya, 5 dari kebersihan salah satunya. Tapi orang-orang jahiliyah sudah disunat. Tersebar kabar bahwa bukan orang-orang Yahudi saja, orang-orang Arab pun yang berdagang mereka disunat akhirnya. Ditangkap semuanya, dihadapkan kemana? Ke Herakli. Lah ketika itu Herakli baru mendapatkan surat dari Nabi, mendapatkan surat undangan, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad ibn Abdillah wa rasuli ila Herakli adimir Rum kan? Aslim taslam dan begitu seterusnya. Cuman bedanya kalau Herakli ini dia masih menghargai suratnya Rasul. Walaupun dia tidak masuk Islam, tapi surat itu disimpan baik-baik. Makanya Romawi tidak akan hilang sampai kiamat. Masih ada sampai sekarang kan itu. Bahkan di akhir zaman nanti akan berperang bersama kaum muslimin kan gitu ya. Dalam perang besar yang disebut Malhamatul Kubra, atau orang Yahudi menyebutnya Armageddon. Tapi Persia kan betul-betul tidak ada Persia lagi sampai sekarang. Gara-gara doa Rasul, karena dia sudah merobek suratnya, semoga Allah robek kekuasaannya, maka sejak itu tidak ada Persia sampai kiamat. Sekarang Iran jadi negara Syiah, ya kan? Nggak ada lagi Persia, nggak ada lagi Majusi di sana. Walaupun antara Syiah dengan
Majusi ya kurang lebih saja kan itu ya. Karena yang membunuh Umar itu siapa? Orang Persia ya, namanya Abu Lulu al-Majusi. Bisa ya? Iya. Iya ya udahlah. Ya entah kapan lagi lanjutannya. Ya mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.